penculikan dan pemerasannya ya, itu memang dari kelompok orang yang sama. Adik-adik ini juga menghadapi masalah dengan oknum-oknum tertentu yang datang silih berganti, mengancam mereka, memeras mereka. Jangan nebar fitnah. Kalau memang ada isu minta uang, kalau ada WA grup, ya kasih tahu dong mana WA-nya yang minta uangnya. Malang benar nasib Imam Mashkur. Pemuda asal Aceh ini kini terbujur mati di makam yang tak jauh dari rumah orang tuanya di Desa Monkelayu, Biren. Imam Mashkur meregang nyawa setelah diculik dan dianiaya oleh 3 orang oknum TNI pada 12 Agustus lalu. Ya, saat ini saya sedang berada di Jalan Sandratex, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. Dan kios ini merupakan tempat kejadian perkara dilakukan penculikan kepada Imam Mashkur pada 12 Agustus lalu. Menurut keterangan dari warga sekitar, kios kosmetik ini dibuka oleh Imam Mashkur pada Februari 2023 lalu. Namun diduga kios kosmetik ini hanyalah kamuflase semata yang dilakukan oleh Imam Mashkur untuk bisa melakukan jual beli obat tramadol, dan akhirnya bisnis ini diketahui oleh Prakariswandi dan juga teman-teman. Gara-gara itu jugalah akhirnya Imam Mashkur menjadi bulan-bulanan dan diperas oleh Prakariswandi serta teman-teman. Orang tua Imam Mashkur mengaku di hari penculikan tersebut pelaku meminta uang tebusan 50 juta rupiah. Telepon pertama ke adik dia habis maghrib. Dia udah ditangkap, minta tebusan 50 juta. Disuruh kirim duit cepat-cepat, dia udah dipukul keras kayak gitu. Habis itu kirim video, dulu habis telepon kirim video. Habis itu dia yang kirim, tapi melalui nomor si korban. Habis itu berselang berapa menit kemudian nelpon ibu. Bilang yang sama, yang ngomong anak ibu. Mak, cepat-cepat kirim duit, saya ditangkap. Minta uang 50 juta. Enggak tahan lagi, ini sakit kali dipukul, kayak itu bilang. Habis itu nelpon yang terakhir, jam 9.42. Tersangka itu yang angkat. Kok ibu sayang anak, cepat-cepat kirim duit, 50 juta. 2 pekan setelah penemuan jenazah Imam, polisi militer Kodam Jaya menetapkan 4 tersangka kasus penculikan dan penganiayaan Imam Mashkur. 3 oknum TNI berpura-pura dan mengaku sebagai polisi saat menjalankan aksi pemerasan dan penculikan tersebut. Saya menjawab pertanyaan satu wartawan, mereka ini semua satu angkatan, yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, terencana untuk penculikan dan pemerasannya ya, itu memang dari kelompok orang yang sama. Dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana umum maupun pasal-pasal pidana militer terhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pomdam Jaya. Nyatanya, penyalahgunaan tramadol dan obat-obatan keras lainnya masih terus terjadi. Kasus penganiayaan dan pemerasan Imam Mashkur adalah fenomena gunung es dari fakta yang sesungguhnya terjadi selama ini. Bahwa tramadol dan obat-obatan keras seperti ini masih terus diperjualbelikan dengan bebas. Hasil penelusuran realitas di sekitaran Jakarta, peredaran bebas tramadol bahkan dilakukan di kios-kios kecil di kawasan pemukiman. Ini dulu aja ya, kasih dulu aja ya. Kasih dulu ya.
tambahin nih. Tambahin bisa. Nah, tambahin dong. Ini satu turun satu. No, rusak no. Oh, hancur agak hancur sekarang ya. Beda ya. Yang dulu ya. Asli ya. Bener, ini beda sih warnanya. Ada yang hancur kan? Hancur. Dari beberapa kios yang realitas kunjungi, ditemukan kesamaan. Mereka menjual barang perawatan diri sehari-hari, mulai dari sampo, sabun, kapas kecantikan, hingga minyak wangi. Di kios yang rata-rata berukuran tidak lebih dari 9 meter persegi ini, realitas dengan mudah bisa membeli tramadol. Kios-kios ini lazimnya memang dioperasikan oleh warga Aceh perantauan. Para pedagang kios umumnya melayani pembeli dari bawah etalase tanpa memperlihatkan wajahnya. Satu, menu satu. Ini satu. Ini 45. 40. Harganya? Harga 35. Sama satu lagi tadi lupa. Mero jadi berapa? 95. Hah? 95 ya? Gorti. Oh ya. Oh, mana deh? Bentar bang. Ya deh. Ini satu. Harga satu. Melo satu. Nyambut ya? Gorti. Ya. Di beberapa kesempatan kami mengelilingi warung-warung yang diduga menjual obat-obatan keras golongan G. Kami juga sempat beberapa hari kemarin mengelilingi dengan menggunakan sepeda motor agar tidak menjadi perhatian. Kami kemarin ini belanja untuk membuktikan bahwa warung-warung yang diduga menjual obat itu ternyata benar. Kita mendapatkan Trihack, kemudian tramadol, dan juga kita mendapatkan Eximer. Eximer ini adalah obat penenang, kemudian tramadol juga disalahgunakan juga untuk obat-obatan yang untuk menenangkan juga. Yang menarik adalah bahwa di etalase di warung ini ada beberapa stiker-stiker yang menandakan bahwa warung ini dipunyai Allah atau ada kekuasaan untuk mengelola peredaran obat itu dengan banyaknya stiker-stiker yang ada di etalase ini. Salah satu pelanggan tramadol yang realitas temui di kawasan Jakarta mengaku mengonsumsi tramadol untuk penambah tenaga. Meski begitu, efek atau sensasi minum tramadol bisa saja berbeda-beda tergantung kondisi si pemakai. Jangan biasa tiap hari lah kalau di dalam. Iya, nanti naik dosis ya. Tergantung anak ini. Yang dirasain apa sih mas? Jantung, kencang sih. Sudah. Ininya apa efeknya? Kesadaran adalah ada. Hah? Apa namanya? Lumayan inilah buat tenaga. Buat tenaga. Ya. Buat ini kan saya kuat. Kalau itu nggak tahu. Tapi satu doang. Satu aja. Baru mah satu aja. Oh pemula satu. Peredaran pil tramadol sudah begitu menggurita hampir di seluruh pelosok Indonesia. Benarkah bisnis dikendalikan segelintir kelompok? Pemuda Aceh yang sudah tergabung kepada organisasi PAS ini, mereka hanya tinggal datang, lalu berdagang, kemudian mereka akan diminta setoran sekitar 5-20 juta rupiah per bulannya. Peredaran tramadol bertopeng penjualan kosmetik menjadi ancaman nyata bagi masa depan anak-anak bangsa. Dari informasi yang realitas peroleh, kios-kios tersebut mendapat pasokan secara khusus. Nah sebenarnya berapa sih sekali mengedrop ke toko-toko Aceh itu? Tergantung permintaan mas.
Kadang lebihi 20 box, kadang 30 box, sedikit-sedikitnya 10 box yang aku antar. 10 box aja aku itu bisa dapat untung sekitar 10 juta. Itu dalam satu hari ya Mas, itu hanya satu bos. Bila aku antar ke 3 bos dengan permintaan yang sama, aku sudah dapat omset 30 juta per hari. Itu Gitu. 10 box. Yo, dan mereka itu beli 10 box bukan satu toko ya Mas. Satu bos ini akan menyebar ke toko-toko yang mereka punya. Karena mereka tuh punya koloni ya Mas. Jadi ibarat kata Mas punya toko, itu nggak boleh dengan jualan yang sama. Mas nggak boleh buka toko di radius 5 km dengan dagangan yang sama. Begitupun mereka. Mereka sangat terstruktur rapi. Dalam arti dengan satu bos ini, mereka punya 5 cabang toko, itu dengan radius 5 km. Dan bila dalam kurang radius 5 km, toko yang baru akan ditutup gitu. Karena memang ini udah perjanjian mereka Mas. Perjanjian kita, ya, yang seperti stiker itu loh. Mereka punya stiker tertentu dengan logo tertentu, itu tandanya ini kekuasaan dia gitu. Hasil pengamatan realitas di lapangan, kios-kios ini memasang stiker khusus. Menurut Ketua RT 02 RW 06 Kelurahan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, warganya memang sudah mengetahui praktik penjualan tramadol di kios-kios kosmetik, termasuk keberadaan Imam Mashkur yang mengoperasikan kios sejak Februari 2023 lalu. Selentingan dari warga bahwa dia tuh menjual obat-obatan terlarang, itu informasi dari warga ya, tapi saya belum bisa, waktu itu belum bisa membuktikannya gitu. Jadi dia selain jual obat kosmetik, sebenarnya menjual obat-obatan juga, Pak? Ya, informasi dari warga begitu. Terus apa yang dilakukan sama warga pas lihat kejadian? Ya, mereka melerai, tapi karena penculiknya bilang ini anggota, ya udah nyerah gitu. Jadi pada takut. Bisnis tramadol oleh kalangan pemuda Aceh perantauan ditengarai sudah berlangsung menahun. Beberapa tahun terakhir, kasusnya terungkap di beberapa daerah di sekitaran Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat. Fakta ini tidak ditampik oleh Syed Muhammad Mulyadi, advokat asal Aceh yang juga mantan anggota DPR periode 2009-2014. Menurut Syed, pemuda Aceh perantauan jadi bulan-bulanan dimintai uang setoran antara 5 hingga 20 juta rupiah per bulan. Mereka menjadi sapi perah para oknum peminta jatah setoran. Adik-adik ini juga menghadapi masalah dengan oknum-oknum tertentu yang datang silih berganti, mengancam mereka, memeras mereka dari nilai yang kecil mungkin 100.000 sampai puluhan juta rupiah. Kalau tidak akan dipersoalkan secara hukum, kalau tidak akan dianiaya, kalau tidak akan dipukul. Mereka juga diperas oleh oknum-oknum dengan nama uang keamanan atau istilahnya uang koordinasi. Ini dikutip oleh seseorang dengan mengatasnamakan organisasi tertentu. Jumlahnya antara 5 juta sampai dengan 20 juta per bulan. Uang ini harus disetor pada tanggal yang sudah ditentukan. Apabila pada tanggal yang sudah ditentukan tidak setor, maka adik-adik ini akan mendapat masalah. Mereka akan mendapat tekanan, penyiksaan, bahkan pengancaman yang lebih berat daripada itu. Informasi yang santer beredar di masyarakat, organisasi yang dimaksud adalah Persaudaraan Aceh Seranto atau PAS. Ditemui realitas pekan lalu, Ketua DPP sekaligus pendiri PAS, Ahyar Kamil, membantah tudingan tersebut. Ahyar menyebut dirinya sama sekali tidak pernah berhubungan dengan narkoba. Syed justru menuding balik tuduhan terhadap dirinya, dilatar belakangi perebutan kursi politik 2024 mendatang.
Saya nggak punya waktu untuk berbalas pantun hal begitu, tidak punya waktu juga untuk capek. Itu sudah musiman, setiap 5 tahun sekali itu musim itu. Tapi kalau memang itu memang mereka bisa buktikan, ada bukti-bukti, silakan laporkan kepada pihak berwajib. Kan kita negara hukum, negara demokrasi. Kalau memang ada bukti-buktinya ini ya silapun, jangan berkoar-koar di medsos, berkoar-koar di media. Itu kan isu murahan. Jangan nebar fitnah. Kalau memang ada isu minta uang, kalau ada WA group, ya kasih tahu dong mana WA-nya yang minta uangnya. Atau disebut ini bagian obat, tunjukin ada nggak WA obat di situ? Tidak ada. Kalau memang ada mengarah ke uang, sebut saja mana buktinya. Ya, kamu baru saja telah mewawancarai ketua dari DPP Organisasi Persaudaraan Aceh Serantau ataupun PAS, yaitu Akhyar Kamil. Dan kami telah menggali informasi kepada beliau bahwa memang organisasi PAS ini adalah organisasi yang merangkul para warga Aceh. Nah, dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang organisasi PAS ini patut diduga mengetahui dan juga mengkoordinir peredaran obat tramadol di daerah wilayah Tangerang. Namun ketika kami meminta wawancara kepada Akhyar sendiri bahwa ia membantah tudingan tersebut. Tramadol, trihexyphenidyl, dan eksimer sebenarnya masuk dalam kategori obat daftar G atau obat keras yang bisa dibeli hanya dengan resep dokter. Namun fakta di lapangan ternyata berbeda. Obat-obatan jenis ini dijual bebas di kios-kios di kawasan pemukiman. Nah, dengan harga yang murah, sebagai contohnya ini satu strip tramadol ini dihargai dengan Rp50.000 dan juga satu klep eksimer ini yang dihargai Rp5.000 saja. Obat-obatan ini mudah untuk diakses oleh kalangan anak muda maupun pelajar. Peredaran tramadol dan obat-obatan sejenis seolah tidak ada habisnya. Satu ditumpas, namun terus tumbuh beribu lainnya. Sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini, Polda Metro Jaya telah menangkap 26 tersangka kasus peredaran obat keras. Sedikitnya 231.000 butir obat disita dari tindak kejahatan peredaran obat tanpa izin. Ya, dari ungkap kasus yang kita lakukan pada periode bulan Januari sampai bulan Agustus, ini dari distributor. Jadi masuk ke toko obat, ke klinik, ke apotek, seperti itu. Kemudian pada saat dijual itu, dijual dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Obat daftar G di sini, pada saat dilakukan penjualan atau diperdagangkan di sana, itu wajib dilakukan dengan menggunakan resep dokter seperti itu. Nah, ini yang kemudian resep dokter itu dimanipulasi seperti itu, sehingga keluarlah obat-obat daftar G ini dari sediaan kefarmasian, baik itu di apotek, di klinik, maupun toko obat seperti itu. Di periode yang sama, Polres Tangerang Kota menangani 13 kasus penjualan ilegal obat jenis G berupa tramadol, eksimer, trihexyphenidyl, dan obat-obatan jenis G lainnya. Masyarakat ada keresahan di lingkungan tempat tinggalnya itu ada beberapa toko kosmetik yang disalahgunakan untuk menjual obat-obatan tersebut kepada khususnya anak muda, sehingga ini yang akhirnya menjadi bahan buat kami untuk melakukan penyelidikan. Termasuk yang kedua, meningkatnya tindak pidana tawuran di wilayah kita. Ini juga kita menjadi salah satu bahan evaluasi kita kenapa anak-anak muda sekarang sering melakukan tawuran. Salah satunya adalah pengaruh dari obat-obatan tersebut. Realitas menemui salah satu tersangka peredaran obat keras berbalut toko kosmetik. Lagi-lagi, penjualnya pun berasal dari Aceh. Di sini baru 3 bulan. Abang memang pindah tujuannya untuk jualan atau? Kemarin nggak ada kerjaan lain, terpaksa harus masuk ke sini.
Kalau barang-barang itu dapat dari mana sih Bang? Dari sales. Ada setoran gitu nggak Bang? Ke siapa gitu? Hasil penjualannya itu apa buat diri sendiri? Setoran. Ke siapa Bang? Langsung ke bosnya. Ke siapa? Ke bosnya langsung. Oh ada. Jadi itu dia ada beberapa pegawai yang setoran ke dia. Iya. Khusus jual obat. Iya. Hingga saat ini masih banyak pengungkapan peredaran obat jenis G yang dijual secara ilegal di Indonesia. Nah, saat ini saya akan menunjukkan contoh obat-obatan hasil pengungkapan dari Polres Metro Tangerang Kota beserta jajarannya selama bulan Agustus tahun 2023. Di sini ada sekitar 15.000 butir obat yang sebagian besar berupa tramadol, eksimer, dan juga trihexyphenidyl. Dan saat ini juga sudah ditetapkan 15 tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota beserta jajarannya. Perlu diketahui obat jenis ini merupakan obat antipsikotik yang biasa digunakan untuk mengobati orang dengan gangguan jiwa berat. Dan hanya bisa diakses menggunakan resep dokter dan dijual menggunakan surat izin edar yang berlaku. Nah, dari temuan Polres Metro Tangerang Kota, obat-obatan ini dijual secara sembunyi-sembunyi oleh para tersangka dan transaksinya dilakukan di toko kosmetik maupun toko sembako. Nah, dengan harga yang murah, sebagai contohnya ini salah satu strip tramadol ini dihargai dengan Rp50.000 dan juga satu klep eksimer ini yang dihargai Rp5.000 saja. Obat-obatan ini mudah untuk diakses oleh kalangan anak muda maupun pelajar. BPOM adalah lembaga yang paling bertanggung jawab mengawasi peredaran obat. Jumlah produksi tramadol rata-rata per tahun mencapai 30 juta tablet. Bila pengawasannya tidak ketat, bukannya tidak mungkin sebagian dari jumlah tersebut berpotensi bocor dan diperdagangkan secara bebas. Nah, yang obat keras ini yang punya potensi sering disalahgunakan juga itu kita sudah menerbitkan suatu peraturan nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan obat-obat tertentu. Nah, obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Ini ada beberapa, ada 6 di list obat tersebut ya. Termasuk tramadol, ada amitriptilin, haloperidol, klorpromazin gitu ya. Ada lagi dextromethorphan dan satu lagi trihexyphenidyl. Pada umumnya dia bekerja ke sistem saraf pusat. Jadi akhirnya potensi disalahgunakannya itu akhirnya menimbulkan adiksi. Masifnya peredaran ilegal tramadol dan obat sejenis lainnya tidak bisa dilihat sebagai penyalahgunaan obat keras semata, melainkan sebuah tindak kejahatan besar yang harus disikapi sangat serius. Jangan lagi ada main mata antara pengawas dan sindikat pengedar, sebab di balik peredaran bebas tramadol ada nasib jutaan anak-anak masa depan yang digulung oleh para bandar pengedar. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.